Menteri Perdagangan Budi Santoso mengaku siap menjatuhkan sanksi pada perusahaan yang menjual barang bajakan atau KW di Pasar Mangga 2. Hal ini sebagai tindak lanjut setelah Amerika Serikat menyoroti Pasar Mangga 2 yang disebut dibanjiri barang bajakan. Laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR menyebut Pasar Mangga 2 terus-menerus berada dalam daftar pantauan prioritas dan tinjauan pasar terkenal untuk pemalsuan dan pembajakan tahun 2024 bersama dengan sejumlah pasar daring Indonesia. Mendak Budi Santoso pun mengaku siap menutup perusahaan yang menyuplai barang-barang bajakan ke Mangga 2. Selain itu, Mendak menyebut saat ini pihaknya telah rutin melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang diperjualbelikan di pasar Indonesia. Begitupun dengan pengawasan barang-barang ilegal yang berasal dari negara manapun tetap dilarang masuk ke Indonesia sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Mangga 2 kita kan terus rutin melakukan. Kami kan belum ekspos ya, karena kan kami harus selidiki dulu ya sebelum benar-benar datanya kita dapat ya. Ya kalau ada pendekan saya nggak akan ngomong ya. Ya kan namanya pengawasan ya kita diam-diam ya. Gitu ya. Bisa sampai penyetopan gitu nggak Pak? Nanti kalau ketahuan perusahaannya kan ada beberapa sanksi itu berurutan gitu ya. Jadi nanti bisa sampai kita tutup perusahaannya. Barangnya pasti kita sita. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut mengenai Pasar Mangga 2 yang disorot Amerika Serikat menjadi sarang barang palsu, sudah bergabung bersama kita Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Mas Media, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Mas Media, ini ketika Amerika Serikat menyorot lewat laporan USTR, ada Pasar Mangga 2 disebut khusus. Saya seperti deja vu karena sekian tahun yang lalu sebetulnya pernah juga kan disoroti Mangga 2, Harko Mangga 2, beberapa tempat di sana sebagai pusat barang bajakan. Kalau Anda lihat ini benar atau memang sentimen Amerika saja, Mas Media? Iya, saya kira ini menarik ya karena ternyata Amerika justru menyasar sesuatu yang barangkali tidak pernah terpikirkan juga oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi ada teori lawas yang disebut dengan broken windows. Intinya adalah kejahatan kecil apabila dibiarkan itu akan jadi kejahatan besar. Oke. Nah, kalau kita lihat dalam konteks barang KW ini, kita kan menganggap itu kejahatan kecil ya, bahkan hal yang biasa. Tapi kalau kita biarkan dampaknya memang sangat luas sekali, bahkan dianggap sangat serius oleh Amerika. Tapi kalau menurut saya kita bisa lihat sebaiknya dalam konteks dalam negeri dulu ya. Karena memang kenyataannya kerugian ekonomi Indonesia akibat peredaran barang palsu dan ilegal itu memang sangat besar sekali. Jadi kalau data dari masyarakat Indonesia anti pemalsuan itu mencapai 291 triliun dan itu besar sekali. Implikasi yang juga sangat signifikan adalah Indonesia hari ini tuh masih di posisi bawah ya dalam hal inovasi, masih peringkat 75. Jadi akibatnya upaya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual kita masih sangat-sangat berat gitu ya. Dan ini yang dikritik oleh United States ya karena dianggap merugikan produk-produk asal Amerika karena pasti nilai jualnya akan lebih rendah dan persepsi publik juga akan berpengaruh terhadap barang-barang branded itu. Gitu, Mas Media, ini yang disebut-sebut USTR di laporan terbarunya Januari tahun ini ya. Bahwa Mangga 2 itu salah satu pusat bajakan. Sebetulnya yang dibajak itu produk Amerika Serikat oleh orang Indonesia, oleh pembajak Indonesia, atau oleh pembajak China misalnya yang dijual di Mangga 2, atau seperti apa persisnya? Saya lebih melihat ini adalah cara Amerika untuk menunjukkan bahwa salah satunya adalah Mangga 2. Jadi Amerika untuk ingin menunjukkan bahwa masalah intellectual property rights itu masih belum dianggap serius di Indonesia. Jadi ini tidak berarti hanya terjadi di Mangga 2 ya. Mangga 2 di dalam dokumen itu hanya salah satu contoh yang disampaikan oleh US begitu ya. Jadi problem besarnya tidak hanya di Mangga 2. Jadi saya kira kurang tepat juga kalau kita hanya menyasar Mangga 2 begitu ya. Karena ini berkaitan dengan komoditas yang ada di Indonesia secara luas dan juga dianggap regulasi kita belum melindungi hak kekayaan intelektual.
Jadi Oke. saya kira dorongannya sekarang lebih ke kebijakan dalam negeri kita ya. Dan China adalah contoh yang menarik Mas Leonard, Iya. karena beberapa tahun lalu kita tahu bahwa China seakan-akan jadi negara yang memproduksi barang tiruan ya. Tetapi Iya. mereka berubah selama 1 dekade terakhir. Mereka Hmm. bertransformasi, melahirkan produk-produk baru, termasuk di handphone, Hmm. laptop, dan juga brand-brand ternama hari ini di level global itu bahkan berasal Iya. dari Cina. Iya. Jadi saya kira tekanannya lebih kepada reformasi regulasi dan penegakan hukum terkait HKI Mas di dalam negeri. Oke, ini tadi saya sempat bilang Mas Media bahwa saya seperti deja vu setelah melihat Ya. pemberitaan di awal tahun 2000-an kan sebetulnya pernah juga USTR mengeluarkan special report 301 dan kemudian saat itu saya sebagai salah satu yang beredar di Mangga 2 juga saat itu jauh lebih muda tentunya daripada sekarang, itu merasakan bagaimana razia software bajakan, game bajakan, film bajakan itu masif sekali dan kemudian akhirnya Betul. dipaksa untuk kemudian membeli barang-barang original yang terkait HKI tadi ya, hak atas kekayaan intelektual. Nah, apakah dengan apa yang disampaikan USTR terbaru ini, Mas Media, kita akan bisa juga meningkatkan lagi kesadaran kita, kedisiplinan kita, penghormatan atas HKI, atau ini sekedar omon-omon saja? Iya, saya kira dengan dokumen tersebut Indonesia harus sadar ya, pemerintah khususnya harus sadar bahwa ekonomi berbasis imitasi itu tidak berkelanjutan. Jadi harus ada langkah konkret ya. Bahkan 10 tahun yang lalu ya, saya juga ingat Mas, Ya, itu razia-razia barang-barang imitasi itu sangat sangat masif begitu ya, dan betul. beberapa waktu terakhir tidak dilakukan secara signifikan begitu. Hmm, Tetapi Mas, ini juga agak problematik ya. Kita tahu bahwa banyak barang imitasi itu dijual oleh UMKM. Sehingga memang langkah yang diambil juga tidak bisa selesai dalam bentuk punishment ya saya kira, razia tapi begitu ya. kerja-kerja jangka panjang dan kolaboratif. Dan salah satu saya kira Mas yang bisa didorong adalah kolaborasi dengan platform e-commerce juga. Jadi kita bisa mendorong platform e-commerce besar untuk Iya. menyaring barang-barang palsu begitu ya. Kemudian sistem verifikasi merek gitu ya. Itu yang dilakukan oleh China juga gitu ya. Dan ini yang mungkin bisa kita dorong juga. Kalau untuk pasar, nah ini menarik. Kalau untuk pasar KW ini, kalau kita lihat masyarakat menggunakan barang KW, kalau nggak semua masyarakat tahu bahwa itu adalah barang KW juga gitu. Oh. Jadi kalau masyarakat belah, mereka nganggap ya saya nggak tahu, saya hanya beli di pasar begitu. Tapi ada juga fenomena menarik, barang KW memang dibeli oleh pejabat begitu ya. Oh. Dan kemudian Ada juga. digunakan untuk pamer dan seterusnya. Jadi memang ada problem juga dari segi edukasi konsumen. Tetapi saya ini juga harus dua sisi, dari sisi konsumennya dan dari sisi produsennya. Dan saya kira pemerintah sudah tahu persoalannya. Ya mudah-mudahan langkah konkret bisa dilakukan ya dalam beberapa waktu ke depan. Ya. Begitu, Mas. Tadi sebelum ini kan ada berita bahwa Menteri Perdagangan mengatakan siap menindak perusahaan-perusahaan yang menyuplai barang palsu ke Mangga 2. Katanya begitu, Mas Media. Kalau sampai kemudian keluar lagi USTR report yang baru, itu tidak ada juga tindakan nyata itu. Apakah kemudian akan ada dalam tanda petik sanksi dari Amerika Serikat ke Indonesia karena Mangga 2 dibiarkan saja? Atau kalau Anda lihat ini juga ya hanya bentuk gertak juga, Mas Media? Saya kira ini proses negosiasi yang panjang ya, dan saya sepakat Mas, jangan-jangan ini hanya gertak saja. Tapi ini dua hal yang berbeda ya. Saya sepakat bahwa terkait hak kekayaan intelektual ini harus diantisipasi, diatasi, terutama juga di Mangga 2. Tetapi di sisi lain terkait negosiasi, kita juga nggak boleh reaktif juga begitu ya. Jangan hanya karena negosiasi hari ini kemudian kita tiba-tiba datang ke Mangga 2 dan melakukan aksi reaktif, itu nggak boleh juga. Karena begini, ini juga soal negosiasi perdagangan, Indonesia juga nggak boleh tunduk begitu juga kepada US begitu ya. Karena pada saat bersamaan Indonesia juga tentu saja ada yang dirugikan juga oleh praktek dagang di US. Kita bisa kasih contoh ya Mas, misalkan kayak
Google, Meta, Amazon, itu juga banyak studi yang menyebutkan mereka meraup keuntungan sangat besar dari pasar Indonesia dan minim kontribusi pajak misalkan, dan tidak selalu patuh pada regulasi lokal. Oke. Jadi pada saat bersamaan kita juga harus kritis juga ya gitu. Jadi lagi-lagi saya nggak melihat ini pemerintah harus reaktif. Tentu saja ini harus diselesaikan masalahnya, tetapi sebagai sebuah negosiasi perdagangan, kita harus melihatnya dari kacamata perdagangan dan dua Yeah. sisi ya. Kita Yeah. juga nggak boleh tertekan tentu saja oleh perang dagang ini dan kemudian melakukan aksi reaktif seperti yang tadi kita bahas Yeah. ya Mas gitu. Ya, tapi sebenarnya begini, Mas Media, kalau kita mau jujur ya sebagai orang Indonesia, terlepas dari ada sorotan dari USTR ini, ya kita memang harus mengakui di salah satunya di Mangga 2 itu kan memang banyak barang bajakan ya. Dan kalau ini kemudian dibiarkan terus kan lama-kelamaan kita biasa akhirnya menggunakan barang palsu itu. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah karena memang produsen lokal itu susah untuk bersaing, lalu di sisi yang lain konsumen lokal juga orang Indonesia ini, mohon maaf saya harus pakai istilah zaman dulu, mentalnya masih inlander, merasa bangga kalau pakai brand dan brandnya brand luar lagi begitu, itu yang membuat akhirnya susah sekali untuk membersihkan Mangga 2 dan pasar-pasar lain dari barang bajakan. Bagaimana Mas? Saya melihat harus dari hulu ke hilir produsen dan konsumen Mas. Dan memang saya sepakat dari segi konsumen, edukasi kepada konsumen harus dilakukan. Maka kampanye cinta produk Indonesia itu harus didorong. Dan hingga hari ini saya belum mendengar kampanye Pak Prabowo terhadap cinta produk dalam negeri gitu ya. Ini mungkin perlu didorong ya, sehingga produk dalam negeri juga terus muncul dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Sehingga ketika ada dua opsi sepatu misalkan, ya kita akan pilih produk Indonesia. Dan pada saat bersamaan saya juga saya kira kita perlu belajar dari beberapa negara lain. Mereka melakukan prinsip proteksionisme yang elegan juga. Jadi produk dalam negeri mereka dilindungi, dan salah satunya adalah dengan mendorong adanya paten dari produk-produk dalam negeri. Sehingga ketika sudah ada paten itu, produk-produk dalam negeri kita juga nggak ditiru oleh negara lain. Karena sekarang juga banyak Mas sebetulnya produk Indonesia yang cukup bersaing, dan itu juga ditiru oleh produk negara lain ya gitu, yang kemudian masuk ke Indonesia. Jadi kompetisinya juga jadi nggak berimbang. Jadi lagi-lagi dorongan untuk inovasi, dorongan untuk memperbanyak jumlah paten di Indonesia itu juga harus terus dilakukan Mas. Dan lagi-lagi ini nggak bisa dilakukan hanya 1 bulan 2 bulan. Ini kerja jangka panjang yang harus dilakukan Kementerian Perdagangan. Baik, kita harap segera ada tindakan nyata, bukan saja sebagai langkah reaktif, tapi bisa menyelesaikan masalah bajak-membajak ini sampai ke hal yang mendasar. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar sudah mencerahkan kami. Selamat sore Mas Media. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.